Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholahur ra'iyah bi sholahir ra'i wa fasaduhum bi fasadi. Baik buruknya rakyat tergantung seberapa baik dan buruk pemimpinnya. Maka pilihlah pemimpin dengan ijtihad dan ilmu. Sebagaimana disampaikan oleh Buya Yahya, yaitu ada 5. Mari simak videonya bersama-sama. Salah memilih adalah dosa. Salah memilih adalah dosa. Kalau Anda tahu orang itu tidak layak Anda pilih, kok Anda pilih, maka Anda dosa. Biarpun ternyata dia jadi baik. Begitu sebaliknya, kalau Anda sudah memilih dengan ijtihad, berusaha ingin tahu tentang dia, menurut Anda adalah baik, kok Anda pilih ternyata dia jahat, Anda sudah tidak dosa. Maka dalam memilih itu ada Karena orang yang berijtihad dan keliru, maka dapat satu pahala, yaitu pahala maka dalam memilih itu ada beberapa hal. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, ada 5 barangkali. Dia di media sosial sering kami membuat satu poin-poin kalau memilih calon pemimpin. Yang pertama, Anda memastikan bahwasanya dia adalah orang yang kenal Allah. Tentunya tidak harus hafal Quran, jangan begitu. Ya paling tidak dia terasalah, biarpun kita tidak pernah melihat sholatnya, nggak pernah masyhur dia meninggalkan sholat, nggak pernah masyhur dia judi, nggak pernah masyhur dia itulah. Yang penting begitu deh, insya Allah dia orang sholat 5 waktu. Paling tidak beragama, benar. Kepada Allah baik. Kemudian yang kedua, harus terbukti dia dengan umat Nabi Muhammad itu baik. Baik, ya, dengan umat Nabi Muhammad baik. Ini untuk dasar Anda ijtihad untuk milih si A, si B, si kan ada 3 kan. Anda ini berdasarkan ini, jangan ikut-ikutan orang dulu. Anda punya rambu-rambu. Dugaan Anda bagaimana, yang Anda dengar tentang dia dengan Allah bagaimana? Anggap saja mereka semua sama, ya saya tidak tahu juga, paling tidak semuanya tidak pemabuk, oke, semua bukan judi, oke, dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia dengan umat itu peduli, umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah siapa yang bakal mendukung dia, siapa yang bakal membisikkan kebijakan-kebijakan kepadanya. Sebab bisa khawatirkan sistem politik yang dibangun berubah, yang semula adalah memang mereka adalah dipilih oleh rakyat, oleh umat, tapi bisa saja menjadi pejabat, mohon maaf kalau istilah sedang pejabat politik kan seperti istilah petugas partai dan lain sebagainya. dengar ya, kalau sudah jadi pejabat politik, pejabat partai, ini kan bahaya. Yang paling didengar bisikan partainya, ini kan bahaya. Saya tidak tahu kebenaran seperti apa masalah begini-begini. Yang jelas begini, yang membisikkan siapa kira-kira? Anda teriak-teriak, tapi yang membisikkan lebih didengar dia. Maksudnya membisikkan dalam balik ini apa? Yang mengusungnya. Anda bisa berijtihad setelah ini. Yang ngusung siapa? Karena yang ngusung itu nanti yang akan membisikkan tentang perpolitikan. Baik, yang keempat adalah pastikan waktu Anda memilih dia, waktu Anda memilih dia adalah tidak ada kepentingan pribadi Anda. Pribadi ini luas, bukan kepentingan pondokmu ya Ustadz, gara-gara pondok mau dibantu saja langsung berubah, enggak. Bukan kepentingan proyekmu wahai para pedagang, para pebisnis, kontraktor. Jadi pastikan terlepas dari kepentingan pribadimu. Ini paling mahal ini. Sebab kadang-kadang ada seorang ustadz ambisinya gedekan pondoknya. Sudahlah, yang penting kita pilih dulu, nanti kan gampang. Yang penting pondok kita gede. Politik Nabi nggak begitu. Coba Nabi pada zaman itu. Nabi itu di zaman permulaan dakwah, tolong wahai orang yang gampang terbeli ini, ustadz, tolong dengar wahai ustadz. Nabi itu waktu masih awal dakwah disuruh berhenti. Apa tawarannya? Hei Muhammad, berhentilah kau dari dakwahmu itu. Kamu minta apa?
Perempuan tercantik akan aku kasih, ke kerajaan Mekah akan aku beri. Ayo, kalau politikus zaman sekarang kan, oke. Saya akan berhenti, mau jadi raja dulu, nanti kalau sudah jadi raja bisa dakwah. Wah, nggak begitu, bohong itu nanti. Nabi enggak, tidak. Kalau seandainya kau letakkan rembulan tangan kananku dan seterusnya, kalau seandainya wah, Nabi malah tampak, tidak. Aku tidak bisa dibeli. Jadi tolong lepaskan dari kepentingan pribadimu ya Ustadz. Jangan gara dibisik, insya Allah Ustadz, insya Allah pondok nanti akan saya bantu. Antum minta berapa gedung, sudah langsung berubah. Kepentingan pribadi, biarpun gayanya pondok, kepentingan pribadi. Baik, yang kelima, awas ya untuk pribadi. Sebab suatu ketika ada yang mendengar, kita dengar, Ustadz juga, kalau sampai seandainya presidennya dia, maka menterinya adalah paman saya, nanti pondok kita bakal gede. Ya, ini kan urusannya pondok saya yang gede, ini adalah naudzubillah. Tolong para ustadz, Anda punya wibawa. Anda tidak boleh dibeli oleh siapapun. Baik, kemudian yang kelima adalah, yang kelima ini paling penting di antara semuanya. Pastikan di malam itu sebelum Anda memilih, setelah Anda berijtihad tadi, di saat Anda memilih, Anda sholat malam, kemudian Anda meminta kepada Allah petunjuk, kemudian Anda pergi ke tempat pemilihan sesuai dengan ijtihad Anda coblos, menurut Anda dia baik, selesai. Setelah Anda coblos, sudah serahkan kepada Allah. Biarpun ternyata keluar Firaun, Abu Jahal, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih, Anda dengan benar, tidak dengan hawa nafsu. Baik, hawa nafsu. Baik, ini adalah cara memilih itu paling tidak dengan 5 langkah tersebut ya. Itulah 5 cara yang disebutkan oleh Buya Yahya dalam memilih pemimpin. Semoga bermanfaat, dan ingat, memilihlah dengan ijtihad dan ilmu, bukan dengan hawa dan nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.